Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021, berjudul Dengan Buku-Buku yang Baik yang Memuliakan Pikiran. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dengan buku-buku yang baik yang memuliakan pikiran. Sebagai petunjuk kita untuk memilih yang terbaik itu adalah sebagai berikut. Pertama, kriteria buku-buku yang baik yang memuliakan pikiran adalah bacaan-bacaan yang tidak akan melemahkan pikiran atau yang dapat menghilangkan kuasa untuk merenungkan masalah-masalah tugas dan tujuan yang besar dalam hidup ini. Pikiran sangat dipengaruhi oleh apa yang diberikan untuk dimakan. Para pembaca cerita-cerita dongeng yang menggairahkan dan yang tidak keruan menjadi tidak cocok kepada tugas-tugas yang terletak di hadapan mereka. Mereka hidup dalam hayal dan tidak mempunyai keinginan untuk menyelidiki kitab suci, memakan manna surgawi. Pikiran dilemahkan dan kehilangan kuasanya untuk merenungkan masalah-masalah tugas dan tujuan yang besar. Kedua, kriteria buku-buku yang baik yang memuliakan pikiran adalah buku yang dapat menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus seperti Alkitab. Alkitab adalah penuntun kita kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik, yang menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus. Alkitab berisi sejarah yang paling menarik dan yang mengandung pelajaran dan riwayat hidup yang paling menarik yang pernah dituliskan. Mereka yang imajinasinya tidak diselewengkan oleh bacaan-bacaan fiksi akan menemukan Alkitab sebagai buku yang paling menarik. Ketiga, kriteria buku-buku yang baik yang memuliakan pikiran adalah buku-buku yang dapat berbuat kebaikan yang menuntun kita untuk mengadakan persiapan kepada kehidupan yang kekal. Mereka menjadi tergila-gila dan terpikat oleh makanan pikiran, seperti cerita-cerita yang sangat menggairahkan, seperti yang terdapat dalam Uncle Tom's Cabin. Buku itu berbuat kebaikan pada zamannya kepada mereka yang memerlukan kebangunan sehubungan dengan ide-ide palsu mengenai perbudakan. Tetapi kita sedang berdiri pada batas dunia kekal, di mana cerita-cerita seperti itu tidak diperlukan dalam persiapan kepada kehidupan yang kekal. Keempat, kriteria buku-buku yang baik yang memuliakan pikiran adalah buku-buku yang dapat menuntun kita lebih baik dalam memelihara kesehatan tubuh dan pikiran, gantinya memanjakan diri. Memanjakan diri berlebihan dalam makan, minum, tidur, atau menonton adalah dosa. Tindakan sehat yang harmonis, seluruh kuasa tubuh dan pikiran menghasilkan kebahagiaan. Kuasa pikiran harus digunakan kepada tema-tema yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan kekal kita. Ini akan baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.